Sobat Katolikku hebat, kabar gembira bagi gereja Katolik sedunia. Lebih dari 12.000 orang, baik dewasa maupun remaja, dibaptis di Prancis pada hari Paskah tahun ini. Sebuah rekor jumlah orang yang dibaptis di negara tersebut yang mengalami apa yang oleh banyak pemimpin gereja disebut sebagai percepatan dekristenisasi. Jumlah baptisan baru juga meningkat secara signifikan di Belgia. Jumlah orang dewasa yang ingin dibaptis di gereja Katolik di Perancis dan Belgia terus meningkat dengan cepat, menurut angka-angka baru yang dirilis pada Pekan Suci, sehingga menjadi sebuah kabar baik Paskah yang mengejutkan. Permintaan baptisan orang dewasa telah meningkat di Perancis selama 10 tahun terakhir. Dalam sebuah laporan yang dirilis pada tanggal 27 Maret sebelum Paskah, perwakilan konferensi wali gereja Perancis menunjukkan bahwa tren ini terjadi di hampir semua keuskupan di Perancis. Menurut laporan tersebut, 7.135 orang dewasa menerima sakramen baptisan selama malam Paskah. Jumlah tersebut meningkat 31% dibandingkan tahun 2023. Jumlah pembaptisan remaja berusia 11 hingga 17 tahun yang duduk di bangku sekolah menengah pertama atau atas, juga meningkat tajam, dari 2.861 pada tahun 2023 menjadi 5.025 pada tahun 2024. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak konferensi wali gereja Perancis mulai membuat tabulasi data lebih dari 20 tahun lalu. Pertumbuhan jumlah baptisan dewasa di Perancis bisa dilihat pada grafik ini. Jumlah baptisan orang dewasa juga terus meningkat di perbatasan Belgia, hampir 2 kali lipat dalam satu dekade, dari 186 pada tahun 2014 menjadi 362 pada tahun 2024, konferensi wali gereja Belgia mengumumkan pada tanggal 26 Maret. Media Katolik Prancis mulai melaporkan pada bulan Januari tahun 2024 tentang ledakan tak terduga dalam jumlah katekumen atau calon baptis. Dalam kurun waktu 2 tahun, jumlah katekumen berusia antara 15 dan 25 tahun benar-benar melonjak di Prancis, kata Mingguan Katolik Prancis Famille Chrétienne, seraya mencatat bahwa tren tersebut telah meningkat secara signifikan pada bulan September tahun 2023, ketika tahun ajaran sekolah di Prancis dimulai. Pertumbuhan jumlah baptisan remaja di Prancis bisa dilihat di grafik ini. Laporan tersebut mengutip Brené Remelot, yang mengawasi katekumenat di Keuskupan Le Mans, yang mengatakan, belum ada seminggu sejak awal tahun ajaran ketika saya belum menerima 1, 2, atau bahkan 3 permintaan dari anak-anak muda, orang-orang pada usia itu. Famille Chrétienne berpendapat bahwa peningkatan ini mengejutkan. Konferensi wali gereja Perancis mengonfirmasi laporan sebelumnya mengenai lonjakan dokumen setebal 24 halaman yang dirilis Rabu. Dalam kata pengantar dokumen tersebut, Uskup Olivier Le Borgne, Kepala Departemen Katekese Keuskupan Prancis, menulis, hampir di setiap keuskupan di Prancis, orang-orang datang ke gereja untuk meminta baptisan, pengukuhan, dan ekaristi, terkadang di sebuah gerakan dengan proporsi yang membingungkan. Hal-hal tersebut muncul melalui jalur-jalur yang teridentifikasi, bersinggungan dengan proyek pastoral dan upaya misionaris kita, namun hal-hal tersebut juga muncul sebagai bagian dari proses pribadi yang mengambil jalur yang sama sekali tidak terduga. Di dunia yang sedang mencari makna, Kristus dan Injilnya berbicara kepada orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Dia sebelumnya. Banyak yang menyaksikan pengalaman keselamatan yang autentik, pengalaman yang mengangkat Anda, meluruskan Anda, memulihkan kepercayaan diri Anda, dan membuka kembali masa depan Anda. Bagaimana kita bisa gagal mengucap syukur? Dokumen tersebut melaporkan bahwa 10 keuskupan di Prancis akan menerima baptisan 2 kali lebih banyak pada tahun ini dibandingkan tahun 2023, sementara 21 keuskupan mengalami peningkatan sebesar 50% atau lebih. Semua kelompok umur mengalami peningkatan, namun peningkatan terbesar terjadi pada generasi muda berusia 18 hingga 25 tahun, ujarnya. Faktanya, generasi muda ini mewakili 36% orang dewasa yang dibaptis, dibandingkan dengan hanya 23% sebelum periode pandemi. Sekitar 2/3 penduduk dewasa adalah perempuan dan 1/3 laki-laki, jumlah yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Laporan tersebut mengatakan bahwa jumlah orang dewasa yang tidak memiliki latar belakang agama, meningkat secara signifikan, yaitu 1/4 dari total jumlah orang dewasa. Hampir 2/3-nya berasal dari tradisi Kristen lain, sementara 5% berasal dari Muslim. Provinsi-provinsi gerejawi yang didominasi pedesaan seperti Besançon, Dijon, dan Clermont mencatat kenaikan tertinggi,
menggarisbawahi bahwa peningkatan tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota di Perancis. Keuskupan Saint-Claude, di Provinsi Gerejawi Besançon di Perancis Timur, mengalami peningkatan lebih dari 200%, dengan 8 katekumen pada tahun 2023 dan 27 katekumen pada tahun 2024. Wilayah Île-de-France, yang mencakup ibu kota Paris, mencatat kenaikan sebesar 27% dibandingkan tahun 2023, setelah bertahun-tahun mengalami angka yang relatif stabil. Provinsi Gerejawi Paris menerima 1.861 baptisan tahun ini, dibandingkan dengan 1.461 baptisan pada tahun 2023. Menyikapi pertumbuhan baptisan di kalangan remaja yang juga dicatat dalam berkas tersebut, Pastor Vincent Brainerd menulis, sulit untuk mengetahui profil orang-orang muda ini, karena asal-usul sosial dan motivasi yang mendorong mereka sama beragamnya dengan distribusi geografis mereka, namun mereka mempunyai kesamaan yaitu mereka mempunyai pengalaman rohani dan perjumpaan pribadi dengan Kristus. Beberapa orang mengatakan mereka tersentuh oleh keindahan liturgi, keheningan gereja yang menenangkan, kesaksian seorang teman. Ia menambahkan, dalam masyarakat di mana 80% generasi mudanya tidak menerima pendidikan agama, para orang-orang terpanggil ini hanya memiliki sedikit gagasan tentang gereja, namun mereka haus akan pembinaan, titik referensi, persaudaraan, dan akar. Di jejaring sosial, banyak dari mereka yang mengikuti akun influencer atau komunitas yang hidup. Kita perlu mendukung kebutuhan spesifik mereka, dan juga keinginan mereka untuk mengetahui, berdoa, dan memberi kesaksian. Menulis di Aletheia pada bulan Februari, sejarawan Paul Airiau mencatat bahwa baptisan orang dewasa telah meningkat di Prancis sejak tahun 2001, dengan lebih dari 78.000 orang dewasa menerima sakramen dalam 23 tahun terakhir. Namun dia menekankan bahwa peningkatan jumlah baptisan orang dewasa tidak sebanding dengan penurunan jumlah baptisan bayi, yang berarti bahwa tren keseluruhannya menurun. Airiau berpendapat bahwa perubahan-perubahan ini menandai pergeseran dalam agama Katolik Prancis dari multitudinisme, sebuah keyakinan bahwa gereja diperuntukkan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang afiliasinya, menuju agama pilihan individu. Pola serupa mungkin terjadi di Belgia, di mana jumlah baptisan secara keseluruhan turun sebesar 15% antara tahun 2017 dan 2022, dari 50.867 menjadi 43.327. Namun angka pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2021, ketika 36.834 orang dibaptis. Sementara itu, jumlah baptisan orang dewasa di Belgia telah meningkat, dengan sedikit fluktuasi, sejak tahun 2010, hingga mencapai angka baru yaitu 362 pada tahun ini. Jeffrey Sunaers, pria berusia 29 tahun yang bersiap untuk dibaptis pada malam Paskah di tengah wilayah Flanders, Belgia, mengatakan bahwa kematian kakeknya telah menimbulkan pertanyaan eksistensial yang membawanya ke gereja. Saya mulai membaca buku dan menemukan bahwa agama Katolik adalah bagian dari identitas saya. Rasanya seperti menemukan kembali budaya saya sendiri, sebuah kebangkitan, katanya kepada Kerknet, situs resmi gereja Katolik di Flanders. Tuhan dan iman Katolik menyambut saya dengan tangan terbuka. Ketertarikanku terus tumbuh dan aku berpikir, lebih baik hidup bermakna daripada hidup tanpa arti. Dari Eropa kita beralih ke Amerika Serikat, Afrika, Australia, Tiongkok, Cina dan Malaysia. Beberapa laporan muncul menunjukkan sekelompok besar katekumen dibaptis pada liturgi malam Paskah 2024. Keuskupan Agung Baltimore melaporkan menyambut 663 umat Katolik baru ke dalam gereja, yang mewakili peningkatan sekitar 50% dari 437 orang yang dibaptis pada tahun 2023. Sementara itu, di pantai barat, Keuskupan Agung Los Angeles tercatat rekor jumlah katekumen yang memasuki gereja. Menurut Angelus News, kelas tersebut memecahkan rekor dengan jumlah 2075, meningkat 38% dari jumlah tertinggi sebelumnya, yaitu 1.508 pada tahun 2016. Selain itu, terdapat 1.521 calon atau mereka yang sudah dibaptis, namun masih dalam formasi iman, sebuah kelompok yang tumbuh sebesar 20% sejak tahun 2016. Rekor jumlah calon di Keuskupan Agung Los Angeles adalah 1.719 pada tahun 2023. Nigeria, gereja di Afrika ini masuk dalam daftar kelas katekumen besar,
menyambut lebih dari 700 orang ke dalam gereja pada hari Minggu Paskah. CNA melaporkan bahwa pembaptisan tersebut terjadi di Keuskupan Katsina, di mana terjadi peningkatan serangan yang menargetkan komunitas Kristen. Ini adalah Paskah pertama bagi Keuskupan Katsina yang sedang berkembang, yang secara resmi dibentuk pada Oktober tahun 2023. Uskup Geral Maman Musa mengungkapkan kegembiraannya melihat para imam berkumpul di katedral untuk membaptis para katekumen untuk pertama kalinya. Ia juga menyatakan rasa syukurnya bahwa gereja di Nigeria terus bertumbuh meskipun penganiayaan anti-Kristen terus berlanjut. Australia, Keuskupan Agung Sydney, Australia, sangat gembira menyambut 266 katekumen ke dalam gereja, peningkatan hampir 60% dari tahun 2021. Aletheia.org sebelumnya melaporkan bahwa sebagian besar penghargaan atas pertumbuhan Keuskupan Agung ini disebabkan oleh kampanye, Go Make Disciples, sebuah inisiatif yang didorong oleh 5 poin, evangelisasi, kepemimpinan, komunitas, pelatihan, dan ibadah. Shanghai dan Beijing. Di Shanghai, Tiongkok, pada Minggu Paskah terdapat tambahan 470 katekumen yang memasuki gereja. Agensia Fides melaporkan bahwa 349 dari mereka tidak hanya dibaptis, namun menerima ketiga sakramen inisiasi Kristiani, pembaptisan, komuni pertama, dan penguatan. Selain itu, di Beijing terdapat 142 pembaptisan pada Minggu Paskah, di Katedral Santa Perawan Maria di Kandung tanpa noda. Tak lama setelah Minggu Paskah, pada tanggal 4 April Uskup Jin Yangke dari Ningbo meresmikan sebuah gereja baru di Wenling, yang didedikasikan untuk Santo Franciscus Xaverius. Dirancang oleh seorang imam, gereja berbentuk salib ini dibangun dengan fasad neo-barok, seluas 1.500 kaki persegi. Nilai yang mencapai 8 juta yuan merupakan bukti kebaktian umat beriman di Tiongkok. Malaysia, dalam beberapa tahun terakhir, komunitas Katolik di Malaysia telah mencatat peningkatan jumlah orang dewasa yang meminta baptisan. Mereka mengikuti jalur yang sesuai dengan ritus inisiasi orang dewasa, yang telah diselenggarakan oleh berbagai keuskupan sebagai tanggapan atas semakin banyaknya permintaan dari paroki-paroki. Laporan Fides News Agency, kantor berita gereja yang menginformasikan dan mempromosikan aktivitas misionaris melalui pers, pada Rabu, tanggal 12 Maret tahun 2024 mengatakan, lebih dari 1.700 katekumen calon baptis di Malaysia saat ini yang bersiap menerima baptisan pada malam Paskah, Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2024. Laporan itu menyebut, sebanyak 547 katekumen dari berbagai paroki bertemu di Gereja Keluarga Kudus di Keuskupan Agung Kuala Lumpur bersama para katekis, wali baptis, imam, dan sejumlah umat untuk ritus pemilihan yang menandai berakhirnya masa katekumenat atau persiapan baptis dewasa. Sementara itu, di Keuskupan Agung Kota Kinabalu, terletak di pantai barat Pulau Kalimantan dan merupakan ibu kota Sabah, sebanyak 941 katekumen dari 20 paroki di wilayah tersebut terdaftar secara resmi dalam daftar baptisan. Uskup Agung Kinabalu Monsignor John Wong, yang memimpin perayaan khusus di Katedral Hati Kudus Kinabalu, dengan hangat menyambut para katekumen dan mengajak mereka untuk bertanya pada diri mereka sendiri beberapa pertanyaan kunci ini. Siapakah Yesus bagi Anda? Siapakah Yesus dalam hidupmu saat ini? Apa pengalamanmu sendiri bersama Yesus? Sudahkah Anda menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Di Keuskupan Melaka Johor juga baru-baru ini mengumpulkan 240 katekumen, pertama untuk retret rohani, retret pertama pasca pandemi, dan kemudian untuk perayaan, ritus pemilihan, di gereja di Kandung tanpa noda di Johor Bahru, ibu kota negara bagian Johor, Malaysia. Dalam homilinya, Uskup Melaka Johor Monsignor Bernard Paul menekankan pentingnya 3 karunia khusus dan sangat diperlukan yang diterima calon baptis dalam perjalanan iman mereka, yakni Kristus yang tersalib, Alkitab, dan Ekaristi. Dari 23 juta penduduk Malaysia, 60,4% beragama Islam dan 9,1% beragama Kristen. Jumlah umat Katolik yang tersebar di 9 keuskupan di semenanjung Malaysia dan wilayah Kepulauan Kalimantan, berjumlah sekitar 1,3 juta jiwa. Fenomena ribuan orang setiap tahun dibaptis menjadi anggota gereja Katolik, mengingatkan sekaligus meneguhkan iman kekatolikan kita akan pemenuhan janji Yesus Kristus dalam bacaan Injil di hari Minggu Panggilan Sedunia ke-61 pada tanggal 21 April tahun 2024. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku,
dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Injil Yohanes bab 10 ayat 16. Kini mereka yang telah bergabung dalam gereja Katolik berada di bawah satu kawanan domba dengan satu gembala, yakni Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik sedunia yang menjadi pengganti Santo Petrus. Kepada Santo Petrus inilah Tuhan Yesus mempercayakan seluruh kawanan domba di dunia dalam kepemimpinannya. Dalam tangan Santo Petrus Tuhan Yesus mendirikan gerejanya, yakni gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Kunci kerajaan Allah diserahkan juga ke dalam tangannya. Sobat Katolikku hebat, berbanggalah menjadi anggota gereja Katolik karena inilah satu-satunya gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus di dunia ini. Sobat Katolikku hebat, jika Anda ingin mengikuti terus informasi-informasi seputar iman Katolik, silahkan subscribe, tekan lonceng, like, dan komen. Tribo nobis Domini Deus perpetuum.